真有点紧张。凭什么打我？我又……好强！不愧是正道书院首席护卫。来人，看到没有？这就是企图混进。完蛋了！少主放心。不看我的吧！这是什么呀？Halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini, saya akan membahas alur cerita donghua baru, yaitu Shomoyu Baulola, Bastard Dark Lord, Pengungkap Iblis ke-8, dengan Wawayu Animation sebagai studionya. Untuk sinopsisnya, nanti saya akan ceritakan di awal video. Tanpa lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan sinopsis dari sang narator tentang dunia fana yang penuh dengan kebaikan dan kejahatan. Kedua belah pihak itulah yang akan menjadi peperangan. Mereka yang ras manusia pun bersatu demi membunuh klan iblis di istana dan menghancurkan gerbang pertahanan milik sang iblis. Orang-orang dari penjuru Taois memburu Raja Iblis yang bernama Yubutian. Di saat Yubutian terkepung, dia berusaha meyakinkan mereka bahwa klan iblis tidak punya niat jahat ataupun kekerasan. Tetapi tetua berkata, di saat bawahannya pergi ke seni bela diri, kenapa kau membunuhnya? Tentu saja Yubutian bersaksi kalau bawahannya sudah melecahkan wanita pengikutnya. Lalu pertarungannya pun dimulai.当一条咸鱼算了。 13 tahun kemudian, Yubutian sudah dikutuk jadi ikan oleh orang-orang yang memburunya. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang dan membuat Yubutian ketakutan. Tak lain, dia adalah putra dari Yubutian bernama Yurenji yang sudah kembali dari gunung untuk membeli sayur. Ketika itu Yubutian senang gak main. Sampai-sampai Renji dicium oleh ayahnya. Karena dirinya khawatir seandainya orang lain tahu bahwa Renji dari klan iblis, dia pasti mati dan Yubutian juga sedih. Ya, itulah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Renji juga tak lupa membelikan ubi, makanan favorit ayahnya. Di sana Renji bilang di bawah pegunungan ada banyak sekali orang. Ia ingin sekali bermain di luar, tapi sang ayah melarangnya karena di sana terdapat ksatria jahat yang siap membunuh siapapun orang dari klan iblis tanpa ampun. Yubutian mengarang cerita dengan alasannya. Ya, cerita yang dikarang oleh ayahnya cukup membuat Renji takut. Lalu si ayah bercerita lagi. Dulunya dia menemukan bekas istana ini sewaktu menjadi pelancong untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang. Dia merasa cemas suatu saat hari klan iblis akan musnah oleh klan besar lainnya. Di kala itu Yubutian sudah mengatur identitas baru untuk Renji supaya dirinya bisa mendapatkan sertifikat kebajikan. Dengan begitu klan iblis akan dipandang sama rata seperti klan lainnya. Oleh karena itu Yubutian ingin putranya masuk ke akademi yang sudah ia tentukan. Di saat Yubutian mengoceh dan berkata kalau Renji boleh menuruni bukit, dia senang bukan main. Lalu memanggil pamannya Renji, yaitu Paman Li Dongfang. Dia adalah penjaga klan iblis sekaligus penjahit model di istana iblis. Li说好。奉训老弟心中感慨万千，有很多话，我的宝贝儿子，这次你远行就…… Sebelum Yubutian selesai bicara, tiba-tiba Paman Li dan Renji sudah pergi dari istana itu dan menuruni bukit berdua, lalu pamit ke sekolah akademinya. 一定要好好学习，早日拿到好。这就是对你李叔叔。等待他的将会是怎样的命运？
气派啊！好多人啊！这得排到什么时候？ Saat sampai di akademi, mereka kagum betapa banyak orang yang mengantri di sana. Seorang pelayan akademi meminta mereka berbaris untuk melihat identitas mereka agar klan iblis tidak bisa menyusup ke akademi. Jika sampai ada yang mencurigakan, langsung hukum di tempat. Sembari ada orang yang dilempar dari gerbang karena dia dianggap klan iblis. Tiba-tiba penjaga itu bilang kalau di bajunya ada tulisan iblis. Tapi orang itu menyangkalnya pakaian ini adalah hasil buatan sendiri. Dia bernama Moyu. Tanpa diduga si penjaga itu melakukan smackdown kepadanya. Dengan sadar mereka berdua langsung kena mental. Moyu yang sudah teler pun dibawa ke tempat pembantaian iblis, disusul dengan 2 orang yang teler di gerobak. Wajah si penjaga ini seperti penjabat berdasi putih dengan sikap yang watadosnya. 等魔教徒不要心存侥幸， 只要有我在，任何可疑之人都别。 Renji langsung panik kalau penjaga itu akan melakukan fatality kepada dirinya. Paman Lee meyakinkan Renji bahwa di badan mereka tidak ada tulisan iblis. Tanpa diduga para pelayan itu menunjukkan contoh rupa dari putra iblis dengan sandangan di lehernya. Renji pun terkena roastingan ketiga kalinya. Penjaga itu melihat ke arah Renji dengan tingkah yang mencurigakan. Seketika itu Paman Lee merenovasi rupa Renji menjadi cewek tikotok. 下面就看我的吧！这是什么呀？ 如此暴露，不知羞耻。这位同学， Sumpah sih di scene ini Mimin sempat teringat dengan anime yang ada di kucing Baba Boy. Akhirnya mereka pun terpesona kepada Renji dari sisi wanita. Dengan mudahnya mereka berdua diizinin masuk oleh penjaga tersebut. Dengan rasa yang cukup memalukan, dia pun masuk ke dalam akademi itu. Tanpa diduga Paman Lee juga ikut-ikutan berpenampilan seperti wanita dengan make up yang setebal 5 cm. Renji sangat terkejut oleh perawakannya Paman Lee itu. Di sini Renji protes kenapa harus jadi cewek. Ya tentu saja mereka semua pasti tahu kalau anak dari Raja Iblis itu cowok. Makanya Paman Lee merubah Renji jadi cewek biar gak ketahuan. 就女装吧，这太不暴露，不暴露，不暴露！少主穿上真好。 Tiba-tiba ada Guandao yang melayang tepat di hadapannya Renji dan juga Paman Lee. Ternyata Guandao itu milik seorang cewek yang sangat benci dengan iblis. Bahkan bau iblis pun sampai kecium di hidungnya. 魔教妖人，还不束手就擒！这下暴露了。 看点点繁星成为宝贵的留影，发射位置你。 Ya segini saja untuk alur cerita Xiaomoyo Bolola episode 1 dan 2 part 1. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movies. Sampai jumpa di next video. 挥别去灯下，白帆承载的牵挂。当鲲鹏展翅翱翔，浪花朵朵翻唱，彼此背向远方。一声再见旧时光，谁在为谁守护着那心中的人啊？谁又与谁约定路上不会怕？飞往那苍穹之。 看天天繁星成为宝贵的留影，发射位置逆境，做一抹惊鸿身影，这就是我要的奇迹。飞往那苍穹炙热双翼，看天天繁星成为宝贵的留影，发射位置逆境，做一抹惊鸿身影。 这就是我要的奇迹。